Oke. Kalau ini saya mau minta Ibu Oka untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris. Saya ngabur dulu, Pak. Baik. Halo semuanya. Selamat pagi semuanya. Salam semangat. Om buka ya biar ingat nih bener nggak omongannya sih. Baik. Pertama-tama selamat Paskah buat semua anak-anakku, juga orang tua. Kalau misalnya ada yang mendampingi anak-anak di sini, karyawan, juga semua karyawan yang ada. Selamat Paskah buat kita semuanya. Saya gembira banget ketika dikirimkan undangan dan diminta konfirmasi oleh Ibu Oka. Saya pikir saya harus hadir karena kangen terus sama anak-anak nih semuanya. Walaupun waktu berlalu, Natal terakhir saya ikut serta di sini, sekarang sudah Paskah. Nggak tahu nanti bulan Juli ya, apakah ada acara, tapi yang penting apakah saya diundang nanti. Tapi saya selalu mencari kesempatan untuk bisa hadir kalau memungkinkan. Saya bersama, masih ingat ya, tante siapa? Ada yang ingat namanya? Sama juga dengan Mama San. Tante siapa? Ayo, siapa yang ingat? Tante Sandra juga ya. Oke, kami hadir, senang sekali hadir di sini. Senantiasa masih dianggap sebagai bagian dari PPDS. Saya merasa melihat anak-anak semua. Tadi saya lihat kok pada tinggi-tinggi ya semuanya ya. Tinggi-tinggi semuanya, semakin cantik, semakin cakep, semakin ganteng semuanya ya. Yang dulu masih kumal-kumal waktu Om di sini. Mengingatkan untuk mandi ya, begitu ya. Tapi sekarang saya lihat apakah karena Paskahan ini jadi cantik dan kinclong gitu ya semuanya ya. Termasuk anak-anakku yang mungkin ketika Om di sini masih belum ada ya, ada beberapa nih yang di depan ini ya, yang mungkin belum kenal begitu ya. Walaupun Natal kita udah ketemu sebagian. Saya berharap bahwa anak-anakku semua tetap semangat. Dulu saya bisa hadir di sini selalu memberikan semangat. Tapi saya berharap tetap semangat ya. Sekalipun Om nggak di sini, Om selalu berdoa untuk kalian semuanya. Hampir setiap malam Om berdoa untuk panti asuhan PPDS. Semoga kalian tetap semangat ya. Terutama waktu pandemi kemarin ya. Tapi kita bersyukur pandemi sudah lewat. Dan ya tadi Mama San juga sudah sampaikan motivasi buat kita semuanya. Yang Om mau tanya, di kelasnya dulu selalu Om dorong untuk untuk berprestasi di kelasnya masing-masing ya, di sekolah. Om mau tanya, siapa di sini yang masuk ranking 5? Ada yang ranking 5? Adven gini-gini dia. Ada yang ranking 5 di kelasnya? Ada yang ranking 10? Masuk 10? Noval, mana Noval? Noval ya? Noval masuk ya? Kok nggak angkat tangan Noval? Oke, Noval, semangat terus ya. Dulu Om selalu dorong. Siapa lagi? Tadi Mario 10 besar? Benar, Mario ya? 10 besar di belakang kali ya? Gak bercanda ya Mario ya? Semangat, masuk. Siapa lagi yang masuk 10 besar? Hah? Adven, benar nggak Adven? Masuk 10 besar? Masuk hoki, Pak. Oh hoki ya, saya tahu. Adven, Fani, lalu kemudian Eko, siapa lagi tuh yang masuk hoki ya? Mario, Biran, ya. Ya semangat, ikutin tuh teman-teman yang lainnya gitu ya. Oke, nanti Novel Om ketemu ya, tetap semangat ya. Asik, kalau hadiah nih kayaknya. Oke, nah mengakhiri nih untuk memberikan semangat bagaimana kita merayakan Paskah saat ini ya. Bukan hanya kita mau bermain ya, bukan hanya kita mau makan-makan mungkin kalau ada nanti ya, sukacita,
Tapi juga kita harus tadi cerita dari kakak tadi kan sudah kita dengarkan banyak hal. Tapi satu hal, Om mau memberikan motivasi. Sambil mau mengingat-ingat kira-kira peristiwa di sekitar Paskah. Nah, Om mau memberikan kuis. Ya, mau memberikan kuis. Yang pertama mungkin yang SD dan TK. Oke, siap-siap ya. Siapa yang jawab? Siapa yang pertama? Tolong dibantu lihat. Yang pertama angkat tangan ya. Tolong ya. Siapa yang pertama ya angkat tangannya. Pertanyaannya gampang. Sekitar Paskah. Paskah orang yang bertemu dengan Yesus ketika kubur kosong. Pertanyaannya, ini untuk SD ya. SD, SMP dan yang ke atas nggak boleh jawab. TK juga, ya, TK dan SD. Pertanyaannya, semua baik anak-anak panti maupun anak karyawan boleh ikut, ya. Tapi SD. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali melihat kubur kosong? Maria Magdalena. Di belakang dulu, angkat tangan. Siapa? Maria Magdalena. Salah. Hanya Maria Magdalena. Jangan dikasih tahu ya, jangan nyeletuk dulu. Nanti kalau misalnya enggak. Ambros ya. Oke. Kalau di Alkitab ada spesifik disebut. Ayo. Siapa? Ayo berdiri, angkat tangan, jangan duduk. Angkat tangan, ayo. Mau ya? Angkat tangan. Oke. 1, 2, sampai kita nggak ada, berdiri. Mau berdiri, ayo. Oke, sekali lagi sampai 3. 1, 2, 3. Oke, namanya siapa? Nah, emang siapa namanya atau siapa yang pertama melihat kubur kosong? Hanya Marta? Dan Maria Magdalena. Oke, ada yang saya lempar ke yang lain. Di Alkitab ada disebut apa? Siapa? Siapa? Tepatnya baca di Lukas disebut apa? Bukan nama, tapi perempuan. Jadi ada beberapa. Siapa itu? Tuh, mau dibantu sama Pak Freddy kali. Oke, jadi nggak ada yang 100% benar ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Sekarang buat SMP. Pertanyaannya ada 2. Ini juga menyangkut orang. 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa nama penjahat yang dilepaskan oleh Pilatus? Silakan Eva. Barnabas. Ada nama lengkapnya? Barnabas si lain katanya. Benar. Tapi ada lagi nama yang lainnya. Hanya dibantu ya. Siapa? Boleh, sebut aja. Yesus Barnabas. Oke, dua-duanya benar ya. Ya. Nanti ya om berikan sesuatu gitu. Oke, satu lagi pertanyaan untuk SMP. SMP cukup banyak ya kalau nggak salah ya. Banyak ya SMP. Jadi om kasih 2 pertanyaan. Berikutnya, siapa yang meminta kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus? Wah, ini guru sekolah minggunya perlu dipertanyakan ini. SMP ya. Ayo angkat tangan. Siapa yang meminta kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus? Siapa?
Oh, bisik-bisik yang gede-gede. Nanti ada kebagian. Kamu SMP, Bu? SMP. Oke, berdiri. Eto, siapa? Kurangin 100. Oke. Baik, kita close ya. Pertanyaan ini kita close. Dia adalah Yusuf Arimatea. Ya, aduh, di guru sekolah minggunya sama anak remaja. Sekarang yang SMA ke atas. Nih, satu pertanyaan. Siap ya? Siap-siap. Tahun ini kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus di tahun yang keberapa? Atau berapa tahun sudah Yesus meninggal? Ayo. Susah. Pasti belum pernah menghitung ini. Pak Freddy tahu katanya. Pak Freddy juga nggak tahu. Tahun berapa? Alfian, silakan Alfian, berdiri. Ayo. Tahu ya? Ayo, berdiri Alfian. Ya, sebut aja. Berapa tahun? Berapa tahun? Langsung jawab ya. Berapa? 2000 tahun. Ya, sudah 2000 tahun kita memperingati. Ada yang bilang benar atau salah? Salah. Ini mungkin jarang memang ya pertanyaan ini. Oke, nggak ada lagi ya? Oke, untuk tahu jawabannya, dan ini tentunya tidak ada akan menjadi referensi, hanya berhitung aja kita. Yesus meninggal usia berapa? 30. Hah? 30. Bukan. Tunjuk tangan. Enggak, ini bukan pertanyaan. Ini cuma 33 tahun. Ya, 32 tahun sekian. Yesus lahir kalau dibilang tahun Masehi berarti tahun berapa? Tahun 0. Jadi kalau sekarang tahun 2023 sudah berapa tahun dirayakan kematian dan kebangkitan Yesus? Hah? Iya. Berapa Ibu Oka? 19? Hitungannya gimana? 2023 dikurang 2003 kurangin 33 jadi 1990 ya. Nggak, ini bermatematik aja ya, bahwa benar-benar ada yang bilang Yesus lahir bukan tahun 0 begitu ya, tapi kita meyakini Yesus itu tahun Masehi, Yesus lahir tahun 0 begitu. Jadi tahun Masehi itu dihitung dari sejak Yesus lahir itu ya. Dan Yesus berusia 32 sekian, hampir 33 tahun. Oke. Wah, ini